Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Christian Ferry dengan NIM 2305 1204 317 dari kelas Teknik Informatika I angkatan 23. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall NAT yang diberikan oleh dosen saya. Di sini ada panduan untuk praktikumnya. Yang pertama, untuk membuat skenario jaringan seperti ini. Dan untuk skenarionya sudah saya buat di GeoMax3 seperti ini. Di sini ada cloud sebagai internet, lalu ada router ISP, switch 1 yang terhubung dengan PC public, lalu ada router untuk routing dan router untuk NAT. Yang router untuk routing itu terhubung dengan PC 1, router NAT terhubung dengan PC 2. Lanjut ke langkah percobaan. Di sini ada skema jaringan seperti ini. Dan skema jaringan ini sudah saya buat semua. Misal sini kita lihat dulu untuk router ISP-nya. Kita bisa pergi ke address. Nah, di sini sudah ada semua seperti yang diperintahkan. Yang pertama ada DHCP client, ini paling bawah. Lalu ditambahkan ke interface 1. Lanjut, untuk bikin 3 IP lainnya itu 172.20.21 yang dimana di sini sudah ada saya buat untuk interface 2. Lalu 20.29 ke interface 2 juga. 72.20.20.17. Di sini juga sudah saya buat. Selanjutnya untuk router routing. Kita pergi ke PC 1. IP address. Nah, di sini untuk Ethernet 1 IP-nya itu 20.20.2 dan untuk Ethernet 2 itu 192.168.1.1. Ini juga sudah saya buat. Lalu ke router NAT. Untuk router NAT-nya address. Nah, di sini untuk Ethernet satunya ada 2 IP, itu 172.20.20.10, lalu 172.20.20.11, dan untuk Ethernet 2-nya 192.168.2.1. Ini juga sudah dibuat. Setting identity sudah saya juga lakukan, kalian bisa lihat di sini. Nah, seharusnya di sini mikrotik, jadi berubah karena sudah di setting identitasnya. Lanjut ke setting IP address. Ini sudah dilakukan, ini yang saya ditunjukkan sebelumnya. Saya langsung skip saja. Nah, ini untuk setting IP dari PC juga sudah dilakukan. Misal ini untuk PC 2, PC 2 192.168.2.2, 92.168.2.2, netmasknya default gateway-nya 192.168.2.1, dan DNS-nya 172.20.29. Untuk PC 1 juga sama, sudah disetting. Seperti ini juga sudah setting 192
168.1.2 255 ini subnet masknya default, gateway-nya 192 168.1.1, DNS-nya 172.20.21 gitu. Ini juga sudah semua. Lalu untuk PC3, nah dimana itu sebagai PC public juga sudah disetting 172.20.20.18 255 255 255 248 itu 172. Untuk default gateway-nya 172.20.20.17 dan DNS-nya itu 172.20.20.17. Jadi semua sudah sesuai dengan yang diperintahkan di praktikum. Lalu buat selanjutnya buat sharing internet di router ISP. Kita balik ke router ISP. IP firewall. Di sini juga sudah dibuat untuk NAT-nya. Ini sudah ada firewallnya, chainnya search NAT, terus actionnya masquerade, terus outputnya di Ethernet 1. Dan untuk IP, untuk DNS-nya juga sudah di allow. DNS-nya juga sudah di allow. Dan untuk IP root, nah ini juga sudah ditambahkan. Jadi sudah ditambahkan 192.168.1.0 dengan gateway-nya 172.20.20.2. Sekarang kita cek untuk ke router routing. IP root. Nah, di sini juga sudah ditambahkan destination address-nya itu 000, gateway-nya 172.20.21. Lanjut ke router NAT. Untuk router NAT juga sudah ditambahkan routes ini 0000 dengan gateway 172.20.29. Nah, di sini juga sudah ditambahkan firewall seperti yang diminta di sini. Untuk firewall, nah di sini sudah ditambahkan chainnya CertNAT, lalu actionnya masquerade dan outputnya Ethernet 1. Nah, kita lanjut ke uji coba pertama. Ping dari PC1, PC2, dan PC public ke 8888. Pastikan semua sudah reply. Lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router ISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Jadi bisa kita buka semua sini. Ke firewall, terus kita lihat koneksinya. Jadi nanti kita akan melihat semua tracking di router ISP. PC1, PC2. Nah, di sini untuk PC1 sudah mendapatkan replay, lalu ke PC2 ini sudah 8. Nah, di sini juga dapat reply-nya. Nah, di sini kita bisa lihat
ada destination address 888 dari dua source address ini. Yang pertama ada 192.168.1.2 dan yang kedua 172.20.20.10. Di sini terjadi perbedaan karena tadi pada PC2 untuk router netnya kita kan tambahkan firewall NAT yang menggunakan action masquerade. Jadi yang tampil di sini bukan IP dari PC-nya, melainkan IP dari router NAT-nya tadi. Ini kita bisa matikan dulu. Udah. Nah, sekarang kita coba untuk PC publiknya. Pin 8888. Di sini juga sudah mendapatkan replay. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang baru muncul yang baru. Sebentar kita ulang. Pin 8888. Nah, di sini sudah dapat reply-nya lagi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini muncul search address dan destination address 888. Di sini search address yang muncul 172.20.20.18 itu karena memang IP dari PC public ini sama dengan yang ada di sini. Jadi itu untuk uji coba yang pertama. Lanjut. Lakukan perubahan setting pada router NAT. Disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya dan ditambahkan dua action search NAT yang baru ini. Jadi kita akan menggunakan PC public dan PC 2. NAT, jadi kita tambahkan actionnya search NAT, lalu chainnya search NAT, lalu outputnya internet 1, protokolnya ICMP, actionnya search NAT dengan address ke 172 20 20 11. Seperti ini. Kita oke. Lalu kita tambah satu lagi. Chainnya search NAT juga, protokolnya sama ICMP. Jadi kita tambahkan tanda seru di sini untuk menandakan selain dari ICMP. Outputnya juga Ethernet 1, actionnya
Sasmat ke 172 20 20 10. Kita klik OK, lalu yang masuk ini kita disablekan. Kita balik lagi ini buat traffic ICMP ke 88 di PC2. Jadi kita akan lihat trafficnya lagi di sini untuk PC2 nya. Ping 888. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini yang muncul adalah search address 172.20.20.11. Di sini berarti menandakan ini menggunakan protokol ICMP. Nah, bagaimana dengan protokol yang bukan ICMP? Kita buktikan dulu. Kita bisa membuka MikroTik lewat browser. Ini nah, di sini bisa kita lihat protokol yang digunakan selain ICMP itu akan masuk ke search address dengan search address 172.20.20.10. Tadi kan yang ICMP itu 172.20.20.11. Jadi mungkin sekian dari praktikum yang saya sampaikan, karena di sini sudah selesai. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.